إياك نعبد وإياك نستعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله لا يسوء الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يسوء السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إياه نعبد وإياه نستعين. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله سيد الأولين والآخرين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله ومنفعة الله وصلاة وسلام دائمين وبركة الله وعلى آله وصحبه ومن والاه عدد كل ذرة ألف مرة. أقول سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وعافنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا وأنت أرحم الراحمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني ونظامي وقلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى وسط الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. وقال صلى الله عليه وسلم: للصائم عند فطره دعوة لا ترد. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين. الحمد لله رب العالمين. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita bersama-sama kembali memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan dari lubuk hati kita, diungkapkan dengan lidah kita dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin atas segala nikmat-nikmat yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara nikmat tersebut adalah nikmat sehat, nikmat afiat, nikmat diberikannya panjang umur, diberikannya hidayah dan taufik sehingga kita bisa melaksanakan bersama-sama kewajiban yaitu berupa salat fardu. Dan kita lanjutkan dengan pengajian yang insyaallah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa-dosa kita, mengabulkan hajat-hajat kita, hajat dunia hajat akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam marilah kita selalu curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli untuk keluarga beliau, sahabat beliau, zuriat beliau dan orang-orang yang mengikuti jejak langkah beliau hingga akhir kiamat nanti dengan ucapan Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Kemudian daripada itu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa kita sudah berada di penghujung daripada bulan Ramadan. Hari ini kita tanggal 24 Ramadan. 24 Ramadan artinya mungkin 6 hari, 7 hari lebaran ini habis bulan Ramadan. Alhamdulillah, mudah-mudahan puasa yang sudah kita lewati, puasa Ramadan yang sudah kita kerjakan, Allah Subhanahu wa taala
Allah ganjar dengan pahala yang berlipat ganda dan menjadikan kafarat, tebusan, menghapus daripada dosa-dosa kita. Karena Rasulullah SAW pernah di suatu ketika naik di atas mimbar. Jadi selangkah pertama Rasulullah SAW, selangkah pertama, lalu Nabi kita Muhammad SAW mengucapkan amin. Di langkah kedua, lagi-lagi Nabi kita mengucapkan amin. Di langkah yang ketiga, Nabi mengucapkan lagi amin. Setelah selesai Nabi kita berkhutbah turun, lalu para sahabat Nabi kita Muhammad SAW bertanya, ya Rasulullah, artinya kami hari ini bingung, kenapa dia jadi mengucap amin, amin, amin. Ya, amin itu bahasa kita, kabulkanlah. Amin, kabulkanlah. Istajib gimana ya? Kita tidak baca Fatihah disuruh amin. Kenapa? Karena Fatihah itu separuh pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, separuhnya doa. Alhamdulillahi rabbil alamin, pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahmanir Rahim, pujian. Maliki yaumiddin, itu pujian. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Di situ permintaan kita. Setelah kita memuji kepada Allah, kita minta ihdinas siratal mustaqim, minta tunjuki jalan yang lurus. Apa itu jalan yang lurus? Yaitu siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jalan orang-orang yang Engkau berikan nikmat, itu para anbiya, para salihin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ihdinas siratal mustaqim, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala dalam Fatihah itu permintaan yang luar biasa. Minta dijalankan di jalan yang lurus. Apa itu jalan yang lurus? Jalan agamanya Allah Subhanahu wa taala. Di jalan agama Islam, di jalan tuntunan yang sudah disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam lewat Al-Qur'an. Nah, lalu di situ kita mengucapkan amin istajib di luar sembahyang ataupun di dalam sembahyang. Nah, kalau di dalam sembahyang, nah bagusnya itu kita berjamaah amin itu berimbang. Si imamnya amin, makmum amin juga. Jangan berdahulu-berdiri, berdahulu kadang-kadang berdahulu makmum, kadang-kadang belum lagi imamnya waladdallin sudah dulu amin makmumnya. Namun kalau itu berimbang. Kenapa? Karena dalam sebuah hadis artinya apabila bercocokan, berimbang bahasa kitanya antara amin si imam lawan makmum, maka di situ apabila berimbang, malaikat umpat juga. Mau umpati amin ya malaikat. Jadi kita tahu hendak memprediksi malaikat Allah Subhanahu wa taala itu, walaupun kita tidak melihat. Kita sudah melihat kalau malaikat Allah Subhanahu wa taala, padahal luar biasa banyaknya malaikat itu. Menurut satu riwayat, satu titik hujan yang turun ke permukaan bumi itu dikawal oleh satu malaikatnya Allah. Kemudian itu kalau itu titiknya hujan, kalau itu titiknya hujan, artinya banyak benar malaikatnya Allah Subhanahu. Dan yang tahu hitungnya malaikat Allah Subhanahu wa taala. Karena ada yang tahunya berapa malaikat, jumlahnya kan tahu. Gimana wajib kita ketahui itu sesuatu. Nah itu yang wajib kita ketahui. Nah artinya bila orang berkata menurut kita, adakah malaikat itu membangaran Jibril? Nah, kita harus tahu. Ya ada. Nah itu wajib kita lihat. Adakah membangaran malaikat itu Mikael misalnya? Tahu ya ada. Walaupun kita kada hafal tapi tahu. Itu sekurang-kurangnya. Sekurang-kurangnya kewajiban kita. Kan kita di dalam rukun iman ada di seluruh beriman dengan malaikat. Beriman dengan malaikat itu diciptakan Allah Subhanahu wa taala daripada
laki-laki kada, babinian kada. Jadi malaikat itu lelakian kada, babinian kada. Ya, kada bisa melantok, kada bisa guling. Itu malaikat kada bisa uyuh. Apa yang diperintah Allah Subhanahu Wa Taala itu juga bisa. Jadi malaikat itu ada yang berhukum aja, kada berhubungan, ada yang sujud aja, kada berhubungan. Kenapa? Karena mereka diberi Allah Subhanahu Wa Taala akal, tapi nafsu ada. Nah, ada nafsu. Ini namulah kita uyuh itu ada nafsu. Nah, nafsu ini tentang uyuh. Nah, asal muya itu nafsu. Kalau malaikat tidak ada. Jadi malaikat Allah Subhanahu Wa Taala tadi kita hendak memprediksi malaikat Allah Subhanahu Wa Taala apabila diantaranya ini di sholat subuh. Di dalam sebuah hadis yata'aqabuna fikum malaikatun bil laili wa malaikatun bin nahar. Fayajtami'una fi sholatis subhi wal 'asr. Maka nah artinya yata'aqabuna fikum malaikatun bil laili wan nahar. Bergantian, bersilih ganti, bergantian bahasa kitanya. Malaikat nang malam lawan malaikat nang siang. Jadi ada seterusnya malaikat Allah Subhanahu Wa Taala yang ditugaskan untuk menjaga manusia, hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, namanya rakib dan atid. Rakib dan atid. Kemudian ada lagi di mata kita ada malaikat yang menjaga. Di mulut kita ada malaikat yang menjaga. Di hidung kita ada malaikat yang menjaga. Di ubun-ubun kita ada malaikat yang menjaga. Di muka ada belakang ada. Ini malaikat Allah Subhanahu Wa Taala bergantian datang menjaga kita. Nang malam atau nang siang. Bila nang malam naik, malaikat malam tugas malam. Apabila naiknya pas di waktu subuh ini, naikkannya. Bertamu kita, berdapatan bahasa kitanya malaikat malam lawan malaikat siang. Berdapatannya apabila pas waktu subuh. Jadi malaikat malam ini naik. Malaikat siang turun bertamu di sembahyang subuh. Nah, makanya tadi ayat yang baca inna Qur'an al-fajr kana mashhuda. Sungguhnya Quran al-fajr itu ya sholat subuh. Kalau kita terjemahkan bacaan di waktu subuh. Bacaan Quran di waktu subuh ya di dalam sembahyang subuh. Itu mashhuda ay tahduruhul malaikat. Di sholat subuh itu dihadiri oleh malaikatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita hendak memprediksi malaikat Allah Subhanahu Wa Taala ada bila subuh. Ya, waktu subuh ada kan. Jadi punya kawan kita ada amalan orang adalah amalan orang bila sedekah subuh. Sedekah subuh. Jadi kada pagi kita subuh. Kenapa? Karena di situ pertemuan malaikat. Ada amal orang sedekah subuh, dirinya subuh sedekah, di subuh sedekah. Karena malaikat mendoakan, Allahumma a'ti munfiqan khalafa dari malaikat. Ya Allah, a'ti munfiqan khalafa. Berikan orang yang menafkahkan hartanya khalafa gantiannya. Itu didoakan malaikat. Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Siapakah kita membuat bicaranya? Siapa kawan? Siapa namanya? Kuasa kita. Kadang dituntut banyak kan. Baca Quran wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah. Jadi Quran itu bila orang tuh susah, itu kada disuruh meminta, kada disuruh minta itu Quran. Apa suruhnya? Falyunfiq mimma ataahu Allah. Wa man qudira 'alaihi rizquhu. Siapa yang disempitkan rezekinya? Ini ayat Al-Qur'an. Wa man qudira 'alaihi rizquhu. Siapa yang disempitkan rezekinya, penghidupannya. Kada ada Quran menyuruh minta-minta, kada ada. Fal yunfiq mimma atahu. Maka hendaklah yang berinfak. Maka benarlah sabda Rasulullah SAW, apa jadinya? Mana qasa malun min sadaqatin bal yazdad. Ujar Nabi kita,
harta nang disedekahkan itu kada kurang. Kelihatannya kurang, cuman hakikatnya kada cerita. Bal yazdad, akan tetapi bertambah. Di harta kita yang kita keluarkan tak, ini ujar keluar kita, ujar duit yang kita keluarkan, harta yang kita keluarkan. Dahulu ujar harta kita, aku sedikit, buaya ini setelah dikembalikan banyak. Pertama, dulu aku sedikit ujar duit, pas dikembalikan banyak. Ujar Nabi berjazdat, bertambah. Kemudian yang kedua ujar harta kita yang kita infakkan dulu, artinya duit yang kita miliki, harta yang kita miliki itu akan habis. Tapi setelah engkau sedekahkan, aku akan kekal. Sudah kita kirim ke akhirat. Yang ketiga, ujar harta kita yang kita infakkan. Nah, pertama tadi aku sedikit jadi banyak. Aku asalnya habis jadi kekal. Ujar harta kita dulu ikam, artinya menjaga aku, sekarang aku menjaga. Ujar Nabi kita sedekah itu menolak bala. Nah itu apa artinya? Subuh itu kita kalau prediksi bahwa malaikat Allah Subhanahu wa taala. Cuma kita kalau lihat di antaranya lagi, apabila kita hendak memprediksi malaikat itu ada, ketika kita berimbai amin kita dengan amin maklum dengan amin mislimah, maka disitu malaikat Allah Subhanahu wa taala ikut bersama amin. Untuk malaikat, jadi kita tak imbai, tapi syaratnya tak imbai, jangan dulu. Jadi makna amin tadi istajib, kabulkanlah. Istajib. Kita kadang-kadang membacanya ada boleh 3 bacanya, boleh 3. Kalau kita mendengar ada yang pendek, ada yang sedang, ada yang panjang. Memang 3 boleh bacanya. Ada yang pertama kalau kita ikut imam kita, jadi Quran itu ada imamnya. Ada ikutan kita, sebagaimana kita dalam fikih kita ikutan kita ada ikutan yang boleh kita ikut, ada Imam Syafi'i, ada Hanafi, Hambali, Maliki. Quran ada dia 7-nya yang kita ikutin, yang sudah kita biasa itu Imam Asim yang saja. Asim yang saja. Dalam tasawuf kita ada ikutan, dalam tauhid kita ikutan. Dalam tauhid kita mengikut Abu Hasan Al-Asy'ari, Abu Mansur Al-Maturidi. Dalam tasawuf kita mengikuti Imam Al-Ghazali, Imam Junaid Al-Baghdadi, Imam Abu Yazid Al-Bustami. Ada ikutan kita. Jadi kalau imam kita Asim itu 2 harakat. Jadi kayak apa? Amin. Minnya namanya amin. Amin itu memang 6 harakat. Itu bisa lagi imam yang lain menggerakkan imam Warsh pertengahan 4 harakat amin, atau yang terakhir 6 harakat amin. Jadi tadi kita kembali ketika Nabi menaiki tangga mimbar yang pertama amin. Yang kedua amin, yang ketiga amin. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa namanya amin? Kan bahasa kitanya. Nah, lalu pertama ujar Nabi kita, ketika aku hendak naik mimbar, malaikat Allah Subhanahu wa taala itu bertangkai. Berucap, napa ucapan malaikat? Bu'ida liman adraka Ramadan wa lam yughfar. Mudah-mudahan dijauhkan Allah daripada rahmat, ujar malaikat. Orang yang memperdapati bulan Ramadan, orang yang menamai bulan Ramadan, tapi ini kada diampuni Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang diampunkan Allah Subhanahu wa taala pada bulan Ramadan.
Napa jalan Nabi disahoti Nabi? Amin. Nabi mengaminakan malaikat nama mendoakan Nabi nama aminakan. Doa mudah-mudahan orang itu jauh daripada rahmat punya malaikat. Didoakan malaikat. Siapa orang yang menamui memperdapati bulan Ramadan, nanti tidak diampunkan dosa-dosa. Pacaran supaya kita diampunkan dosa. Hadis Rasulullah SAW, man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Satu, supaya kita mendapatkan keampunan Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Jangan sampai karena doa malaikat yang diamini oleh Nabi kita Muhammad SAW. Pertama, man shoma Ramadan. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan imanan karena keimanannya. Karena keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, wa ihtisaban, dan mengharap ridha, mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, apa jadinya? Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Orang itu akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosanya yang terdahulu. Nah, satu saja. Jadi apa amalannya? Supaya di bulan Ramadan kita dapat keampunan puasa. Nah, itu amalannya. Hadisnya itu tadi, siapa yang berpuasa di bulan Ramadan mulai awal sampai akhir, maka akan diampunkan. Apa syaratnya? Dua, imanan. Karena keimanan memang dari keimanan, bukan paksaan, bukan sesuatu. Memang keimanan dari Allah, dari dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan karena mengharap ridha dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Orang itu diampunkan Allah Subhanahu wa taala dosanya. Jadi satu amalannya, bila kita menamai Ramadan, puasaan kita, alhamdulillah kita puasa. Nah, cuman di antara syarat orang puasa itu ada al-itaqah. Arti al-itaqah itu mampu. Jadi agama itu kan berat juga. Ad-dinu yusrun, kata Nabi kita. Agama itu mudah, tapi jangan dimudah-mudahkan. Agama itu gampang, jangan digampang-gampang. Wala yushadad dinu illa ghalbah. Tidaklah diberat-berati agama itu kecuali kita akan kalah. Jadi kada artinya harus dipaksakan, ada syarat daripada orang berpuasa al-itaqah, artinya mampu. Jadi lamunnya orang tuh garing misalnya, boleh membuka garing benar, tapi garing yang artinya bilanya itu puasa, macam menambah garingnya itu dong, itu boleh apa? Tenang sesemaan misalnya memecah kada. Ini garingnya garing yang artinya bila di bawahnya puasa, tambah garingnya, itu catatannya. Ini garing yang orang yang boleh kita puasa nih. Itu artinya motor kada dapat. Tapi karena dia qadha, bila di Ramadan dia qadha, kada nang qadha dibayari orang garing kada apa. Orang musafir ada apa juga kada puasa, hanya boleh kita puasa kan. Nah, jadi agama itu mudah aja. Itu kan waktunya, namun misalnya mampu puasa ya tidak apa-apa lah. Tapi misalnya koyuhan belajar misalnya, nah coba boleh urus mulai kehausan, kalau lagi sudah bilang pokoknya dia kata minum siup, minum hanya akan minum batal dan apa, tapi di kawasannya orang menyusui misalnya, nah kalau orang menyusui itu lapar, ya boleh membuka, tapi di qadha juga kan, di qadha juga. Nah, cuma orang yang menyusui ini atau orang yang hamil, bilanya berbuka ada puasa, misalnya karena takutan atas anaknya. Kalau jadi lamunnya aku puasa, kalau kita anak-anakku tuh kena kada kurang gizinya, aku kada makan apa. Nah, itu kayaknya dibayar fidyah pulang bertambah. Bayar fidyah di qadha, bayar fidyah pulang, bayar fidyah sama itu satu orang bisa ditahan sehari berapa kali ada puasanya. Nah, itu aja kan. Nah, orang garing yang kata kawal pada diharapkan sembuh, boleh juga puasa.
ya dokter, sejak ini kan ada harapan lagi sembuh sudah. Ayo sudah ada puasa, cuma bayaran dia sehari semua. Ada surat hari apa? Orang Betawi pakai apa? Lebih berat dosanya. Nah, lebih berat. Ya, pokoknya bilanya puasa kalau Betawi, bilanya ada Betawi kadang memberi makannya anak buahnya bisa, ini bisa. Boleh kalau bukan? Boleh. Tapi jangan langsung bersahur dulu, sahur dulu. Berniat puasa di malam hari berniat sampai mana emangnya ada tahan, nah dan boleh berbuka. Jangan langsung mulai subuh sudah harus dulu ya kalau puasa nah ya langsung ada puasa kadang itu. Jadi harus bahasa kita itu dicoba dulu, dicoba. Nah, sahur dulu, berniat malamnya. Nah, ya sudah jalani siang sampai Allah. Oh, tidak masuk itu contoh. Nah, itu. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu. Yang pertama, cara kita untuk mendapatkan keampunan dari Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan, kita gawe puasa Ramadan. Karena hadisnya orang yang berpuasa di bulan Ramadan, nah, mengharapkan karena keimanan dan mengharapkan keridhaan dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala itu diampunkan dosa-dosanya. Nah, kedua amalannya hadis Nabi kita juga man qama Ramadan, bedanya sedikit aja, tadi shoma ini qama. Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Nah, artinya kalau tadi shoma itu berpuasa, kalau qama ini beribadah. Barang siapa yang beribadah di malam bulan Ramadan, ulama yang tarawih. Nah, ini amal ini pula tarawih. Siangnya puasa, malamnya tarawih. Jadi di dalam hadis Rasulullah SAW itu di bulan Sya'ban kalau kita berkhutbah di akhir bulan Sya'ban ada Nabi berkhutbah. Nah isinya bahwasanya di dalam bulan Ramadan itu ujar Nabi kita diperlukan puasa siangnya, disunahkan beribadah malamnya, yaitu dengan tarawih. Nah, jadi yang kedua amalannya tarawih. Man qama Ramadan, siapa yang beribadah di waktu malam bulan Ramadan, imanan wa ihtisaban, karena keimanannya, karena mengharapkan ridha dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, diampunkan dosa-dosanya dan terdahulu. Jadi dua itu amalannya. Nah, mudah-mudahan kita tetap gawitah. Mulai awal Ramadan tadi sampai kena akhir ini sudah 2 abad, tinggal 6 hari lagi, mudah-mudahan kita gawe sampai habis. Nah, supaya kita diampunkan dosa, lepas daripada doa malaikat tadi. Yaitu kita baik didoakan malaikat jauh daripada rahmat, diamini oleh Nabi kita pulang. Ya kan? Nomor dua Nabi naik malaikat berucap pulang, mudah-mudahan dia mereka dijauhkan dari rahmat. Orang enam disebutkan namamu wahai Nabi Muhammad, tapi ia tidak berselawat kepadamu. Jadi orang itu membaca nama Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW, ini ada mengucap selawat, ada menyauti Allahumma sholli alaihi. Nah, lain kita halor misalnya ada perhatian di WC, perhatian makannya, ada bapaknya atau perhatian halor, ada bapaknya. Nah, ini Nabi kita ada apa-apa orang membaca nama Nabi kita sauti Allahumma sholli alaihi. Pada rancak benar kan menyampaikan makanya orang boleh tentang Allahumma sholli ala Muhammad, rancak benar. Nah, yang pertama itu sudah cukup. Yang pertama sudah cukup menyangkut. Nah, jadi bila ada orang menyebut nama Nabi kita, sahutiakan dengan Allahumma sholli alaihi. Nah, karena bila kita kadang menyahutiakan mendapat doa malaikat nauzubillah, dan jangan kita. Nah, orang yang disebutkan namamu, ujar Nabi, ujar malaikat, tapi ia tidak berselawat kepadamu untuk
didoakan malaikat juga jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nang ketiga, tanggalan ketiga, jar Nabi lawan sahabat bingung kenapa amin Nabi deh. Nah, lalu di tanggalan ketiga jar Nabi, malaikat tadi berucap pulang, mudah-mudahan dijauhkan dari rahmat oleh malaikat. Orang yang memperdapati orang tuanya yang sudah Tuhan, atau salah satunya Allahnya memang sudah Tuhan, tapi falam yudkhilahul jannah. Tapi keduanya atau salah satunya tidak bisa menyebabkan ia masuk ke dalam surga. Artinya orang itu bisa kuitan Tuhan, tapi kuitannya kadar itu anaknya. Nah, ini didoakan malaikat ya. Jadi mudah-mudahan kita bisa kuitan, mudah-mudahan kuitan kita itu lawan kita. Nah, itu ya. Tiga doa malaikat yang memberikan dan diamini oleh Nabi kita Muhammad SAW. Nah, mudah-mudahan kita terhindar. Yang pertama tadi, orang yang memperdapati bulan Ramadan tapi tidak diampunkan dosanya. Orang yang disebutkan nama Nabi kita di hadapannya, ini akan mengucapkan salawat kepada Rasulullah SAW. Yang ketiga, orang yang memperdapati kuitannya atau dua kuitannya atau salah satunya maksudnya Tuhan, cuma tidak bisa menyebabkan orang tuanya itu tidak bisa menyebabkan kita masuk ke dalam surga. Maksudnya apa? Orang tuanya kan dari Allah, orang tuanya al-jannah. Kalau kita kata di rumah, nah surga di bawah tempat ibu ya, nah artinya di bawah ridhonya. Nah, tiga macam itu. Kalau yang pertama supaya kita terhindar, kerjakan puasa di bulan Ramadan. Mampu, mudah-mudahan mampukan Tuhan. Nah, kita berdoa. Jadi bila masuk bulan Ramadan, awal bulan Ramadan itu berdoa kita. Kan doa Nabi Allahumma, mulai Rajab nanti sudah berdoa. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Allah berikan keberkatan kami di dalam bulan Rajab dan Sya'ban. Wa balighna Ramadan, sampaikan kami ke bulan Ramadan. Wa'inna 'ala siyam wal qiyam. Bantu kami Allah untuk melaksanakan puasa dan beribadah di malamnya. Mulai bulan Rajab sudah berdoa, minta lawan Tuhan untuk supaya kita dimampukan, dikuasakan untuk melaksanakan perintahnya, yaitu bulan puasa di bulan Ramadan. Yang kedua itu beribadah di malamnya, termasuk tarawih. Yang kedua supaya kita terhindar bila ada orang menyebut nama kita ucapkan Allah. Nah, yang ketiga, kalau kita punya orang tua, bagaimana caranya supaya orang tua kita ridho kita, senang dengan kita. Nah, itu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terkait artinya kita setelah daripada bulan Ramadan itu ada istilahnya kewajiban mengeluarkan zakat fitrah. Nah, ialah ujar Nabi kita Muhammad SAW, zakatul fitri tuhratun lis-shaimi min ar-rafathi wa ta'atun lil fuqara wal masakin. Zakat fitrah itu ujar Nabi kita tuhratun lis-shaimi, pembersih untuk orang yang berpuasa, min ar-rafath, daripada rafas ini bahasa kitanya pekerjaan yang kada bagus. Nah, di bulan Ramadan kita kesambati orang, apa yang segala macam berbicara tentang ya bahasa kitanya porno atau segala macam yang itu mengurangi daripada pahala, itu pembersihnya itu adalah zakat fitrah. Untuk mengatur dari fuqara wal masakin dan sebagai makanan untuk fakir dan miskin. Nah, hukumnya kita mengeluarkan zakat fitrah itu wajib bagi siapa? Bagi orang yang memenuhi daripada satu waktu bulan Ramadan dan satu waktu daripada bulan Syawal. Itu. Jadi nama itu siapa? Orang Islam yang memenuhi satu waktu daripada bulan Ramadan dan satu waktu daripada bulan Syawal. Jadi dua. Contohnya misalnya, walaupun hanya satu waktu memenuhi anak bayi lahir pas misalnya semenit lagi pembukaan puasa akhir bulan Ramadan tanggal 30
misalnya, nah besok raya misalnya, nah lahir semua itu lagi lahir atau buka puasa lahir anak kita hidup sampai menemui masuk tenggelam matahari 1 Syawal. Nah maka bayi itu sudah wajib dizakati, dibayarkan zakatnya karena yang menemui 2 juz, 2 waktu Ramadan, waktu Syawal, walaupun setelah. Jadi artinya kalau orang misalnya hanya menambah 1 juz aja, 1 waktunya misalnya dengan kita panjang umur, nah mudah kita panjang umur dalam taat ibadat. Nah itu sambung hijau terus umur panjang umur dalam taat ibadat. Jangan ingin panjang umurnya, panjang umur dalam taat ibadat itu jadi terus umur. Nah jadi misalnya semenit tadi misalnya masuk waktu maghrib bulan Syawal meninggal dunia misalnya, nah wajib ada zakat, ada wajib karena hanya menamuni 1 waktu daripada bulan Ramadan, Syawal belum. Nah itu tadi. Jadi ringkasnya 2 waktu itu. Jadi ada orang takut kayak apa aja, orang itu ada sing puasaan mulai awal sampai akhirnya, mulai awal Ramadan sampai akhir kan ada puasa berzakat nanya, berzakat tetap berzakat, tetap berzakat wajib zakat fitrah puasa ada puasa. Nah kita kalau ini anak puasanya dia berzakat ya, bang bayi itu puasanya lah kata-kata. Nah kita. Nah kemudian waktunya kita ringkas. Apabila waktu membayar zakat fitrah itu, jadi yang pertama waktu jawaz sebenarnya, waktu boleh kita mengeluarkan zakat fitrah mulai awal Ramadan sudah boleh. Nah mulai awal Ramadan sudah boleh, dari awal masuk awal Ramadan misalnya zakat fitrah langsung boleh. Nah cuman ada waktu yang afdol. Ini banyak mana pahalanya, tapi ngalih doanya. Apabila sebelum sholat fajar. Nah, sebelum sholat fajar. Ngalih sedikit kita lah. Sebelum sembahyang subuh berzakat. Nah, sebelum subuh hari raya. Nah, itu. Ada lagi waktu fadilah. Jadi waktu afdal ini waktu fadilah. Waktu fadilah ini kalau afdal itu sangat utama, kalau fadilah itu utama. Apabila hari raya setelah sembahyang subuh, sebelum sembahyang hari raya. Kalau yang tadi itu sebelum sembahyang subuh. Nah, nah kedua setelah sembahyang subuh, sebelum sembahyang. Nah itu yang afdal benar. Iya kan? Itu afdal. Jadi waktunya itu, waktu kita berzakat fitrah itu mulai tenggelam matahari di 1 Syawal sampai tenggelam matahari di 1 Syawal itu. Jadi seharian waktunya mulai malam sampai seharian semalam. Tapi seharian semalam itu ada waktu yang jauh, ada waktu yang afdal, benar-benar pahalanya apabila yaitu setelah salat subuh. Ada yang utama, yaitu setelah sembahyang subuh sebelum sholat. Nah, ada waktu karohah namanya makruh, tapi sholatnya makruh setelah sholat Id. Nah, imbas sembahyang hari raya zakat fitrah sholat tapi makruh. Tapi mau ada uzur kan, kalau misalnya mau uzur kan jadi masalah. Nah itu. Ada yang haram yang ketiga. Nah ini jangan sampai terkawin kan. Haram. Karena jadi haram malimpat. Tapi kan ada uzur kan, ada uzur. Malimpat akan daripada waktunya. Waktunya apabila tadi mulai tenggelam matahari 1 Syawal sampai tenggelam bulan. Jadi hari yang kedua misalnya. Nah, kan ada apa-apa, kan ada uzur, cuman dikirakan enak. Nah, ini tagawi di waktu yang haram, tapi sahaja
Jadi ringkasnya ada waktunya. Nah, kemudian berapa ukurannya ini terakhir. Berapa ukurannya? Ukurannya itu mudnya pengen pakai mud 4 mud. 4 mud. Mud itu takaran Nabi kita. Takaran yang diulah Nabi takaran dasar sedang makan. Nah itu mud mengenai 4 mud. Lalu ini kita pakai liter. Lalu kurang lebih 3 liter setengah. Nah itu kurang lebihnya 3 liter setengah. Itu paling sedikit menambah lebih kan sebenarnya tidak apa-apa. Ini 3 liter setengah itu paling sedikit. Nah setiap per orang. Kemudian kepada siapa diserahkan? Kepada siapa diserahkan? Diserahkan kepada fakir dan miskin. Diserahkan kepada fakir dan miskin. Siapa itu fakir? Fakir itu ujar di dalam kitab fikih. Ini tuh misalnya orang fakir kebutuhannya sehari-hari misalnya 100.000, tapi pendapatannya 1.000 ya. Pendapatannya 1.000 setiap hari kan itu tak. Nah, 1.000 ini padahal kebutuhan 100.000 itu fakir. Sampai pengaruhnya beberapa hari sampai karena habisnya karena dari sisi gawe yang tetap karena dari sisi panan karena dia lawan ada misi gawe yang tetap misalnya gawe itu tetap mencukupi kurang lawan kebutuhan sehari-hari itu lain akhirnya lain misi misalnya kebutuhannya 100.000, nah ini ada misi gawe yang 100.000 juga dapat dan gawe-nya itu bahasa kitanya terus-menerus menang setahun habis biasanya kan terus gawe juga ada sambung katanya itu ada fakir dan miskin ya. Kalau fakir tuh kita deh pendapatannya 1.000 bakal pengeluaran 100.000. Kalau miskin sama. Nah kalau miskin ini pendapatannya 100.000 kuliahnya 50.000, nah itu miskin. Yalah. Tapi misalnya orang itu kadang berusaha atau janda atau orang tua aja, tapi bisa juga sampai seumur walid. Seumur walid itu bahasa kitanya seumur walid itu umur Nabi kita tuh ya di dalam apa namanya antara 60 70 lalu di itu 63 tahun, ada yang mengatakan 60 tahun. Nah, tapi orang tuh misalnya tua benar apa namanya diisi duit umur 50 tahun misalnya 50 tahun diisi duit kawan dasar umur 60 tahun. Nah orang itu kan kalau di sana karena kalau di sana karena orang itu ada miskin katanya sudah tercukupi kayak apa aja orang itu sudah 70 tahun maksudnya jadi 60 ya lah 60 orang itu 70 sudah umur kayak aja. Nah patok 1 tahun bila orang itu bisa duit 1 tahun awal dan semua ongkosnya setahunan, nah itu sudah. Walaupun orang tua yang tidak ada misalnya, pokoknya menyerahkan zakat fitrah tadi lawan fakir lawan miskin itu ya. Fakir lawan miskin. Siapa itu fakir? Fakir itu orang kebutuhannya kadang mencukupi, pendapatannya kadang mencukupi daripada kebutuhannya. Nah, kira-kira ada yang mengkaji itu telah. Nah, kira-kira sampai di sini 60 sampaikan. Mudah-mudahan manfaatnya sebenarnya belum ditanggung dari kaum halal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. زدنا عنها الحمد لله رب العالمين ما شاء الله kita supaya insyaallah
sesuatu itu termasuk alusnya itu. Tapi kalau di jalanan ya langsung jalan itu bau lupa ada dendanya itu ada dendanya ya anak tuh betul nah itu kalau istilahnya dulu lagi sembahyang waktu tahan sekarang sujud berjurang kami senang ya sebenarnya bisa kadang-kadang bisa usul kalau misalnya dia membatalkan sembahyangnya membatalkan sembahyangnya kalau bukan orang itu masuk lagi cara membatalkan itu kita alihkan dari apa dari batal kita. Jadi jangan kalau hendak keluar dari sembahyang jangan keluar langsung, jangan harum hukumnya. Sudah sembahyang keluar langsung, jadi kita ubah dari kita kita ubah ini batal kita. Jadi batalnya dengan terubah ini. Ngajak ada di rumah mana tuh? Masih lain hari ini ada maksudnya nang ada tuh misalkan nangkep iya tangkap ada kesengajaan lah. Kan berarti memasukkan sesuatu dalam nyala dalam tarawih dulu. Iya. Jauh jamaah itu tarawih. Habis Twitter kan buat Twitter aja lah. Ada pasang 18 ya. Oh iya. Kayak raya ya tarawih. Twitter kan dulu apa tarawih ini sunat dulu hukumnya lah. Hukumnya sunat dulu. Artinya bilangnya digawe dapat pahala, bilangnya ada ketinggalan tarawih itu jurung. Nang ketinggalan tuh. Jadi nang inya umpat itu nang dapat pahala. Nah, kada dapat pahala. Ini kan setiap malam tuh ada kesunahan masing-masing. Malam pertama sunnah, kedua sunnah. Jadi kada nang berkait, misalnya bila malam pertama kada umpat, malam pertengahan kada masuk kada. Jadi bila di mananya umpat di situ dapat pahala tarawih. Rakaatnya. Amun nyakaw itu saben malam bang. Ya udah on guru lah. Masalah zakat fitrah nih gitu. Kita ini kan penyalur nih lah. Iya. Bas masalah pijit nih guru lah. Enggak, ya. Jadi kita tuh menyerahkan kadang-kadang setiap hari raya tuh kadang-kadang rata guru kayak gini nasab kesan apa. Kadang memilih miskin don anu kayak apa tuh guru. Nah, jadi zamannya kan gini, anak di sini nang penitia itu nang berhak. Oh, nang berhak ya. Nang berhak. Kami kan dari OPJ nih kan, dari Basnas. Berarti itu resmi lah. Resmi guru lah. Jadi kita membagikan kepada orang-orang di sini nih nah. Mana nih kira-kira sedangkan di sini nih kelihatan tuh bilang hendak merata aja. Nah, kemana kita mah anu kan anunya nih. Jadi kalau menyalurkan nih. Hampir miskin tuh ratusannya orang dapat hari ini habis hari ini habis hari itu mungkin ada nang istilahnya nang kurang tuh pakai kan tapi ada jarang bang. Cuma yang janda tuh banyak istilahnya tuh apakah tapi janda intinya yang kita menyerahkan ini pakai miskin dua aja lah berulang janda itu kalau janda tuh mensugi karena ada dapat berapa kada dapat istilahnya nang adanya dimakannya cukup setahun. Ya kan kayak itu tadi kan penjelasannya. Persediaannya maksudnya. Nangaran sugi adalah mampu tuh istilahnya. Nangaran mampu. Punya usaha nang sekira-kira sampai umur walid. Umur walid itu 63 atau 60. Iya. Nah, sekira-kira gawiannya itu terus menerus sampai apa ngarannya kawah umur 60 gitu. Nah, gitu. Jadi dengan usahanya tadi tercukupi misalnya berarti 100 segih kalau kau digaya. Berartinya ada usaha, berulah itu kan ada usaha kita kan. Berarti itu kan termasuk pakaian itu kan biar janda kan termasuk itu anunya. Usahanya tadi kita lihat lah. Iya usahanya iya. Kira-kira terus meneruskan atau tahun bisa tuh ada orang tahu bangunan itu kan. Paling kira apa habis gitu nah bilangnya. Terus getah itu berbagi nang semangat begini. Nah itu pengguruan datanya tuh jadi kita ini kan sebagai penyalur ini sulit artinya ya mengetahui lah jadi balu asal balu nanti dijuluki para saulun kayaknya bukan para saulun malah ini kita kan perasaan udah nah artinya nang
supaya jalannya nyaman, kita andak di sini yang memang berhak. Nah jadi misalnya siapa kurang bisa kayaknya gugurnya kayaknya lalu kita membagi itu sebagai pemberian aja. Jadi gugur zakat orang lawan ini. Oh iya. Nah itu paling nyaman kan. Soalnya kita kayaknya ngali memilih miskin pakai mana orang. Nah iya itu kita kada tahu penghidupan orang siapa yang berhak. Penghidupan orang ini kita tahu kita hasil sini tahu kita. Jadi istilahnya sikung lah. Nah itu nomor nerimanya kita jadi cuman di anu kong di pandiri bang nomor nerima kan jadi boleh beli pada tadi nah itu artinya anu simbolisnya apanya itu nang itu aja nah kayak orang helah aja ada helah zakat kan orang berzakat kalau nya mazhab kita Syafi'i ini paling kurang 3 zakat harta nih tiga golongan fakir miskin atau orang misalnya apa mu'allaf itu negara zakat tapi kan ini ya 2 tahun aja mau lapti kada perlu lagi dianu aja kayak itu lah. Nah, 3 tahun lah. Kita ini kan sudah apa namanya? Paling benar itu. Lalu ada ngaran sidin imamnya Ahmad bin Musa. Ahmad bin Musa itu membolehkan membayar zakat kepada seikong aja. Nah, biasa najin kita kayak orang lagi nambah helan supaya duitnya itu kan misalnya duitnya 2 juta misalnya. Ini anak memberi anaknya cucunya kan tabungannya kada wajib lah. Kada boleh dah. Lalunya helah tuh mencari cara ya itu tuh caranya. Carinya seikong orang yang berhak menerimanya nih. Digugurakannya ke situ. Karena yang dibari ini sudah tahu dah. Digugurakannya pulang. Nah, jadi ini ampun nolon. Belum sarahkan lampian terserah membagi. Jadi nang dibaginya tuh lain zakat sebenarnya. Itu pemberian yang orang menggugurkan dari dia namanya kayak itu bang. Bahailah katanya. Itu wujud. Jadi andak di sini nang apa yang berhak. Berdua bertiga misalnya. Nah itu karena nang menyambut ya kan, lalu memberi jadi. Menambah pilih kali bang. Sedangkan suruhannya itu menyerahkan zakat kepada fakir dan miskin. Kan hadis Rasulullah itu makin dari fuqarul masakin. 2 tuh memang lebih disebutkan padahal 8 golongan yang diadakan. Itu 8 bang. Cuma kita ini lah yalah terbiasa tuh membagi. Cuma yang menerimanya aja kita andak seikung nang orang nang kita kada bertahan lagi kan. Kita nggak mencari orang itu tahu kehidupan orang. Ini ada kurang lagi sih. Cuman kalau kendaraannya rumahnya ada apa masuknya nang di kan hitung tuh nang branding siapa kawan si pengertian HP ada masuk jadi kayak ini pengguru kalau kita suruh kaum aja menerimanya nih kan termasuk kan kaum nih kalau guru tapi kira-kira pendapat guru nih biasanya kaum aja guru yang di sini nih biasa menerimakan tuh nah itu ya bilanya misalnya kaum ini pendapatan itu ya kurang daripada pengeluarannya kurang daripada pendapatannya masuk tak masuk jadi kita kan pendapatan kita jadi gitu lah itu kan memang kamu semua bisa ya cuma kan menjolok ke apa ya daripada anu aja tadi guru tadi kebiasaan ini kira-kira apa pengeluaran kita tuh yang standar tuh berapa ya biasanya kurang tahu lain-lain malah kalau ulunnya sekitar 3 jutaan lebih bisa jujur 100 lebih sehari itu 100 lebih nah jadi bila pendapatan orang ulun kurang pada itu masuk ada misalnya pendapatan kita jadi bisa hitung kita pendapatan lawan pengeluaran begini masuk Ipin biar masuk banyak penangan cakep jadi kira-kira berapa kebutuhan kita kira-kira nah misalnya biar kan orang begini online bukan maulid banyak maulid jadi kayak apa kalau kita anu ke kaum aja lah kira-kira kau aja lah kira-kira anu sudah mengaku bahwa standar hidupnya kadang lagi kadang itu aja misalnya pendapatan kita lawan pengeluaran nah itu jadi sini itu aja hitung itu aja kira-kira pendapatan kita misalnya pengeluaran kita tadi jalan 3 juta misalnya kurang daripada itu berarti masuk kalau memang standar anunya itu masuk aja ada di masjid
dari takwa sebarang tujuan. Nggih. Jadilah nya merasa panitia, nya menerima kan, Iya. menerima nih. Nah, itu ulang abut semampu orang. Kenapa aja residen nang jadi menerima fitrah nih? Maka di situ ada orang kampung nang maksudnya nang beilmu. Iya. Kalau hendak sidin suruh ajak situ nang menerimakan waraja. Iya. Kesan karena kan panitia nak membagi ke mana kan lagi. Berarti gaji menteri ada nambah ajak sih kong gitu nah. Nang menerimakan dulu. Ya behilah tadi guru. Jadi kan gugurnya ke situ dulu Iya, gitu. guru lah. Iya, gitu. Nah, itu. Jadinya merasa kesannya panitia, aku terima aja. Itu dulu tuh. Jadi aja guru ulun tuh ada masuk orang tuh anak menyalurkan ke situ punya orang tuh merasa panitia wara aja lainnya Harus ambil ya lah. jabatan guru lain. Nah, Berarti abah pagi sok. lain ke sabilillah hitungannya. Soalnya kada kan kada apa ngaruhnya kada lah istilahnya. Baik masuk aja kena Menang fisabilillah tadi lah. Belum ungkap sedikit lah. Iya. Ini kita aja dulu. Fisabilillah itu ada kata-kata fisabilillah itu Imam Qaffal ngaran. Itu fisabilillah itu kalau asal muasalnya orang nang perang, iya, membela agama Allah, iya, kemudian kada dapat gaji. Itu fisabilillah maksudnya. iya. Itu asal muasalnya. Lalu Imam Qaffal ini meluasakan setiap orang yang membantu agama Allah, termasuk kayak guru, kayak guru agama, orang guru ngaji itu masuk di situ. Walaupun ini sugih ya. Itu Imam Qaffal dulu pernah. Iya. Tapi ini ada khilaf kan? Ada khilaf. Iya. Ada juga ulama yang mengatakan artinya tetap pada sah. Nah, jadi terserapin aja namanya itu kan. Jadi ada nama itu kan Imam Qaffal. Jadi kemungkinan kan guru-guru ada yang menerima lah sugih, belum menerima. Jadi ikut dengan Imam Qaffal. Nah, terserah. Cuman ada juga imam seperti Ibnu Hajar. Ibnu Hajar mungkin kada mana. Jadi kalau orang ke guru misalnya guru sugih misalnya ada boleh menerima zakat karena zakat ini hanya kepada fakir miskin 2 lain zakat harta. Kalau zakat harta itu 8 golongan. Iya. Masuk bisa. Nah, jadi supaya hukumnya itu ada 2 kita nak. Jadi ada nama masukan guru itu ke sabilillah itu Imam Qaffal misalnya. Kalau Ibnu Hajar kada masuk di sini. Kalau keras sedikit lah guru hanya fakir miskin gitu. Tapi kita tuh makai tadi bisa jual makai nang pedul ada jadi bukan pian baras belum jakat mana kena. Allah. Kita Pak insyaallah. Ibadah. Kalau misalnya yang orang itu sudah bayar zakat, panitia ini membaginya tuh kada cukup waktu. Membaginya ya. Membaginya kada cukup waktu. Jadi yang biar ulun tadi Tak esoknya lagi. Waktunya tadi kan mulai tenggelam matahari masuk matahari di malam Syawal sampai tenggelam matahari itu meniatakannya walaupun belum dijulung ada Bapak. Kalau sudah diniatakan jangan di rumah kada dijulung lagi. Jadi sudah kita niati tapi kita diantar belum terantar itu kan masalah. Kerja jadi masalah lah bro. Sudah didaftar orang-orang cianu dapat. Pas waktu kita mengantar orang akan ada orang hulu sungai. Nah, itu ada kejadian niatnya itu yang dipandang mengeluarkan tuh niatnya kan. Oh iya. Niatnya. Kita cuman waktu meniatakan tuh barisnya itu sudah bersisih. Sudah disisihkan. Masih dalam kindai. Aku niat aja 3 liter setengah dulu takar dulu buat dalam plastik. Jalan niati nandak julungnya pebila kan lagi. Tapi kalau kada bakat kira apa lah guru misalnya bakat ngarannya kita setelah terima tuh model kayak lawan antu apa. Kada pasti itu secara terima tuh kada apa-apa lah. Aja nang apa jurang tuh ya. Supaya nang bagus. Yang penting kita ada niat kayak itu aja lah mengeluarkan zakat untuk si Ano tapi dalam hati aja. Walaupun sudah terimanya itu julung maksudnya kada terimanya sudah kita menyerahkan itu. Iya. Menyerahkan kayak ke orang tadi. Iya. Ada semalam orang bawa WA, jadi orang nih tukarakan beras ya, pesen zakat, serahkan hono abaikan. Jadi orang ini kada bertambungan. Jadi kada kayak apa tuh kada niatnya tuh kayak udah orangnya jauh. Dan niatnya itu kan wakil ngarannya. Boleh wakil meniatakan. Misalnya ulun menggana, ulun
anu tukakan beres niat ya kan pengaruhnya ya kita holon bilang kan si anu wakil niat boleh Si Anu aja gue oleh kerennya kada menyambet ngaran ya lah. Oh si Anu aja. wakil ngaranya wakil itu boleh ya Oh si Anu. bisa orang belayar bang orang belayar jauh misalnya di mana lah pegawai di kita Ini ada tetamu sini kan guru ya. Sebulan tahunnya dari Argentina aja. Ulun nama ulun aja. Ada juga ya lah aja mah. Ada nang aja. Awan ulun aja. Ulun kawan ya ada juga. Nasi nang datang nang membayarkan fitrahnya. niatnya bang Atau kan niatnya tuh digeniakan ya semalam. oh iya yang Nggih. menceritakan Bahwa biasanya nih ini hendak Nama niat ini. kesaksian tadi. bisa jangan no ibuan pian meniatkan suruhnya mewakilkan pian Nah, nggih. gitu. Jadi misalnya ada bisanya nah no pian wakilkan ulun lah karena pian meniatkan saja pengeluaran zakat untuk siapa ngarannya Iya. Nah, ya nggih gitu. itu wakil ngarannya Nggih. wakil dalam niat boleh Ada nih tetamu aja sebut tahun tuh ada yang lain. bisa aja anak mau wakil niat jadi kayak pendek itu ngarannya orang wakil lawan pian di sini gitu jadi pian Ini kan kasus kawan aja bang saya Paulun itu orang belajar minta tukar akar juga. dan nyatakan ulang lah bagus lagi bang katanya yang diwakili yang diwakili Kalau masalah Iya, rahasia Pak. Pemerintah iya. orang tua yang ada begawi lagi. Kan biasanya di sini lo nama beri duit anak aja nih. Iya. Iya, kita masih sangat kalau orang bila barian anaknya mencukupi itu kan ini hak orang sudah. Apa enggak ada begawi? Kita kan barian anaknya sedikit keperluan 100.000 anak sedikit memberi setiap hari 100.000 tercukupi jadi padahal tercukupi kada masuk terusnya pokoknya gitu aja pakai miskin tuh pendapatannya kurang dari pengeluarannya setiap harinya setiap hari dihitung sampai 60 tahun misalnya ada juga win jar bulanan karena sebulan udah gawe setahun nggak ada kayak itu anu aja berarti orang tuh masuk dalam berhak Kita manu bar sana kita kembalikan ke sana juga ada maju. Nah, ini jual beli gurulah jual beli ini maksudnya kita ini kan kadang-kadang ada orang mencari di sini. Nah, pitrahan orang tuh kalau kita kembalikan belum kita jual ke orang lain misalnya. Itu kawal lah guru untuk orang berfitrah. Kalau nang menerima itu memang berhak ampuninya boleh dijualnya Nah ini sama kejadian tahun dulu. Iya. Waktu itu Haji Isa Jaruk yang tuh ya. Itu kan biasanya ditunjuk ya misalnya soal guru lah kayak ulun lah dulu. Haji Sidin. Si Ipin ini Haji Sidin lah menerimakan sudah kan di Sidin lah. Ini kan hak Ipin sudah nih kan. Waktu itu tuh di Ipin ini biasanya membayarkan loan buahnya bila hendak menjual juga. Iya, ini bisa. Nah kayak itu. Bisa Jadi maksudnya ulun ini seikhlas apa? Hati ulun ini membayarkan sudah. Iya. Tapi bila jurul kasarnya kisahnya, ada tuh bunda. Bisa beliau kalau kalah. Kisahnya, biasanya bunda kadang-kadang menjual. Kisahnya, tapi kita sudah berbenderan dalam panitia. Sudah Bawa aja, kalau belanja dulu dari aku, jual aja kisahnya. Abang paling ini kan beguling kita. Nah, itu. bisa dia biasa lah. Dia bisa jalan jual gitu. Selalu ada begitu, kayak sejarah. Kayak Haji Iman sama ada tambah. Wajib Wajib takun gitu kan. Tapi kalau jual beli itu usahakan di luar daripada masjid lah. biasanya di tapi kadang sampai anda juga mau jual beli di masjid cuman yang bagusnya di luar gitu. Iya. Kawan juga kan waktu itu dulu guru lah kan kisahnya. Mana pun dipin ya, mana pun bikin. Ya kan pun biasanya dilainakan terus itu. Nah, pun orang bitra sebelah situ. Jadi bila orang hendak ada nukar, mana pun dipin ambil di situ tadi yang sudah kita bukan perjanjian tadi kan. Juga perjanjian panitia yang ada lah sini gitu nah. Ini nanti ambil nih. Masa di kampung ulun di sana dulu di situ kampung baru tak. Yang baru. Itu kan banyak penjuru ya lah. Orang sekolah tuh. Kayak itu caranya sih Den. Nah. Jadi diumumkan kami di sini menerima zakat dan yang kami anggap artinya memang orang yang berhak itu diumumkan Disambat orang yang berhak. ini memang orang yang berhak jadi gugur udah seperti orang itu ke situ orang tadi karena waktu membagi itu terserah kita jadi lagi membagi itu kada ada beban lagi kita mencari yang harus fakir miskin dulu sudah pemberian aja lagi lain zakat gugurnya lawan yang menerima tadi Ya benar. itu juga nyamannya
mbak dia kan udah oh sarah aku jual lah. Nah itu kira-kira pendapat guru ya kalau guru lah. Nah itu. Ada pendapat ulun memang kayak itu. Memang kayak itu. Kadang-kadang kalau gitu kita nang di anu aja kan Iya. kitab-kitab itu kan. Memang itu ada anunya. Kalau anu tuh misalnya orang ini fakir atau miskin, tapi kajian keilmuannya itu sebelum sembahyang sudah sembahyang udah parah ya gitu nih parah sembahyang kayak itu diberi juga itu zakat atau Ada di sebuah kitab belum dapat gitu itu jadi kalau orang tuh harus sembahyang ini kalau salah sholat orang tuh harus sembahyang harus berdiri udah orang yang sembahyang ada macam kalau keras kalau yang apa diberi zakat kalau yang itu pendapat guru Bahid gitu kan terus Bahid cuman kalau kita mengikuti yang fikih itu kan suruhannya mengarahkan kepada fakir miskin padahal situ fakir miskin yang taat fakir miskin yang ada taat ini aja jadi kita bisa melihat masalahnya binian datang bulan itu bayar anak kadoan dia kecuali ke 2 tahun bayar ke dia jadi misalnya orang tuh nih ayat bulan ini bulan Ramadan 7 hari misalnya ada bayar ke dia tapi untuk 2 tahun tahun akan datang harus masuk Ramadan kedua jadi dikodok dan bayar ke dia setahun kali 4 2 tahun 2 mod 3 tahun 3 mod 4 tahun 5 tahun ini tambah terus ada yang ada bertambah ada yang ada 1 jam jadi besar aja ada orang kerja ada yang ada satu mod walaupun berulang tahun juga ada yang stable berulang tahun jadi orang bayar ke dia itu adanya 3 kali bulan ada malam tuh kemudian langsung aku dijual tukar jari ada yang ada jari jadi orang produksi atau 55 takut diri banyak ini bayar dia 10 kan namanya itu 10 lainnya katakan puasa misalnya kalau di istilah betul puasa di istilah misalnya ada bayar dia kodokannya itu sebelum disisihkan iya ada puasa memang dalam agama dibolehkan puasa ada puasanya tapi berarti bilanya takutannya itu apa bila puasanya takutan kalau anaknya tapi kalau dirinya ada bila mau puasa aku bina garing ya nah itu kalau dirinya ada biar ke dia ke anak ke bayinya takutannya itu ke bayinya atau keduanya ke dirinya dan bayinya lawannya dirinya aja takutan hidupnya tuh udah pikir takut investasi ada gitu apa tadi orang puasaan ya bila puasa lah bila puasa lain terus rasanya jadi ya makanya agama memuliakan pada puasa agama boleh iya tadi takutannya apa takutnya itu apa mau aneh jadi baju susu karena kada nyaman parut anak ya dan berarti gara-gara anak berarti biar dia tadi benar dia tuh sebaras sebentar lah masyarakat sama pakai miskin ya lagi ada kalau pakai duit tuh mazhab Hanafi atau masih dalam kalangan Syafi'i atau Imam Royani jadi pun ini bilang anu guru lah kada membagi itu kada apa lah sudah kalau ada nama wakili kita membagi rata ke setiap anu ini kada apa lah gitu kalau sudah ada mewakili ini sudah tuh gugur sudah apa kewajiban orang itu gugur sudah Mirjin bagi gulai tuan janda ya
fakir miskin tuh yang penting bilangnya orang kada duit Iya, itu juga. itu apa orang kadang hanya pindah lah itu dulu lah. Tapi itu kita melihat juga posisi orang tuh nah artinya kadang mampu kalau nang mampu kita kena aja dulu yang penting kalau labihan baras tuh nah kadang-kadang kadang mampu tuh kita bari dua guru lah supaya kan ada misalnya banyak lawan pokoknya karena tiga bisa juga itu ada mentok satu lah istilahnya. Iya itu kada apa. Berapa guru lah. Apa lima beri bahasa guru Jepang yang penting kan yang sudah digugurkan tadi Iya, sudah digugurkan tuh sudah digugurkan. Ya kedua menyarankan gitu bang jadi mana kadang mampu orang banyak mah itu bari banyak sedikit tapi orang kadang mampu dan juga kadang mampu ini janda tuha kadang begawi pulang nah itu kita harus kita melihatkan situasi di kampungnya nah kini keadaannya yang Allah jadi memilah-milih kita ya itu berapa lagi sudah kita bagi itu Nah, patokannya itu ya fakir miskin. Janda kah? Tanda janda kah? Ini bisa jadi janda sugih. Orang tua sugih ada juga. Anaknya mencukupi misalnya sugih juga. Atau simpenan duit sih Den. Tadi kan orang tuh sih umur kan 60 tadi lah. Sudah lipat 60 kan, 70 bisa umurnya. Berapa hitungnya setahun. Setahun itu. 70 umur sih Den. Isi duit cukup pesan setahun hidup sih Den. Nah itu dianggap ada masuk dulu lah kalau dia setahun hitungnya. Kalau lipat 60 umur 50 patokannya 60 atau 63 belum 60 ini sudah lipat 60 setahun patok setahun secara logika kita melihat orang tuh nah